Episode 13. Mandi. Apa? Gila? Kenapa pagi-pagi aku harus berada di neraka berulang kali? Aku ini masih perawan laki gila, kenapa aku harus melihatmu telanjang di depanku? Tubuh Dania bergetar, ia sudah mau melangkah keluar dari kehinaan ini. Kau mau kemana? Cuci rambutku. Saga sudah masuk ke dalam bak mandi. Baik, Dania duduk di belakang bak mandi. Mulai membasahi rambut Saga, lah melihat leher dan bahu suami yang ada di depannya. Bahunya sangat bidang, kulitnya juga putih bersih. Bagaimana laki-laki bisa punya kulit semulus ini? Dania menatap punggung suaminya sambil memijat kepalanya. Sepertinya ia menghabiskan malam yang melelahkan, pikir Dania. Saat ia meletakkan pakaian Saga semalam ke dalam keranjang, ia bisa mencium parfum wanita dari sana. Tidak hanya satu, ada 3 aroma parfum yang berbeda. Jika satu miliknya, maka sisanya kalian pasti bisa menebak berapa wanita yang menemaninya semalam. Tidak ada yang bicara satu sama lain. Saga tenggelam dalam kebisuan, sementara pikiran Dania kemana-mana. Memikirkan sampai hal terburuk tentang suaminya. Dania terperanjat ketika Saga tiba-tiba berdiri, sementara dia masih memijat kepalanya. Laki-laki itu berjalan menuju shower dan membilas tubuhnya. Dania memalingkan wajah, menunduk sambil membuka pembuangan air bak mandi. Setelah ia yakin Saga sudah keluar dari kamar mandi, dia terduduk lemas sambil menarik nafas kuat. Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini untuk membayar kehidupan mewah keluargaku? Ayah, seharusnya kau menjualku sebagai pelayan di rumah ini. Aku akan merasa lebih berterima kasih dan tidak akan membencimu sebesar ini. Kenapa? Kenapa? Kau begitu kejam pada anak kandungmu sendiri. Ibu rasanya aku ingin menyusulmu. Agar lepas dari kehinaan ini. Dania keluar dari kamar mandi, dia mengeringkan tangannya dengan handuk kecil. Mendapati Saga yang sedang duduk sambil memegang HP-nya. Keringkan rambutku. Dia melemparkan handuk, menempel tepat di wajah Dania. Gadis itu melakukan apa yang dirnol Saga tanpa bicara sepatah kata pun. Ia hanya menggigit bibirnya menahan semua penghinaan ini. Semua orang sudah menunggu di meja makan. Kepala pelayan menarik kursi utama di meja dan Saga duduk di sana. Yang lain pun ikut duduk, sepertinya inilah posisi mereka makan sebelum Dania masuk ke rumah ini. Pindah kursi Mujen. Saga menatap adiknya. Jenika adik ipar pertama terperanjat. Dia menatap Dania penuh kebencian. Baik kak, dia bangun, lalu menyenggol Sofia agar pindah ke kursi sebelahnya lagi. Dania duduk di samping suaminya. Dia tahu kenapa dia duduk di sini, tentu saja untuk berperan menjadi istri laki-laki di hadapannya ini. Dania meletakkan 2 potong sandwich sayuran dan telur di atas piring di hadapan suaminya. Silahkan dimakan suamiku. Dania melihat semua orang menatapnya merinding dan penuh kebencian. Bagaimana wanita gila ini berani bicara seperti itu? Seperti itulah yang terbaca di wajah mereka. Saga, apa kamu mau pergi ke kantor hari ini? Lah, Saga makan sandwich sebelumnya dia meminum jus jeruk di sampingnya. Kenapa tidak libur sehari? Kamu kan baru sehari menikah. Aku tidak punya waktu bu, banyak hal yang harus dikerjakan. Baiklah nak, ibu tahu Karnu sangat sibuk. Makanlah. Semua membisu setelahnya. Dania menghabiskan makannya tanpa ingin melihat orang-orang di sekitarnya. Biarlah, ia dianggap tak terlihat. Itu akan menyelamatkan kehidupannya, hari-hari masih sangat panjang. Tidak tahu sampai kapan ia akan berada di rumah ini. Setelah selesai sarapan, Saga sudah mau berangkat. Mobil sudah siap, seorang sopir membuka pintu dan berdiri di samping pintu. Sekretaris Han juga sudah berdiri dekat mobil. Dia menundukkan kepala dan mengucapkan selamat pagi pada Saga dan Dania. Hanya Dania yang menjawab sapaan itu. Maaf Tuan Saga, kenapa? Hari ini, saya juga akan kembali bekerja seperti biasa. Terserah, aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Aku sudah pernah mengatakannya kan? Iya. Yang harus kamu lakukan hanya pastikan sudah ada di rumah sebelum aku kembali. Karena kau harus menjalankan tugasmu sebagai istriku. Baik tuan. Saga masuk ke dalam mobil. Sopir pun sudah beranjak masuk mengikutinya. Sekretaris Han juga akan masuk, namun Dania memanggilnya. Permisi Sekretaris Han, apa saya bisa minta nomor telepon Anda? Dia terlihat berpikir, bolehkah saya mengirimkan pesan untuk menanyakan jam berapa suami saya kembali ke rumah? Agar saya tidak melakukan kesalahan. Sekretaris Han mengeluarkan dompetnya, menyerahkan selembar kartu nama.
Nona bisa menghubungi saya di nomor ini. Ah, terima kasih. Jangan sungkan kepada saya Nona, saya hanya pelayan tuan muda dan Nona termasuk majikan saya. Dia menunduk sopan kepada Dania sebelum masuk ke dalam mobil. Saga menoleh tadi, saat melihat istrinya bicara dengan sekretaris Han. Tapi apa yang dibicarakan mereka ia tidak bisa mendengar. Episode 14. Bekerja. Setelah berganti pakaian dengan baju sehari-hari yang biasanya Dania pakai, ia bergegas keluar dari kamar. Dia sudah memesan ojek online tadi. Menuruni tangga sambil membawa tas ransel yang selalu ia pakai. Penampilannya sangat berbeda dari tadi pagi saat Saga ada di rumah. Wah, mau kemana kamu dengan pakaian gembel seperti itu? Ibu mertua ada di bawah tangga, beserta kedua putrinya. Dania benar-benar ingin mengacuhkan mereka, toh bersikap manis di hadapan suaminya sudah menguras semua energi. Kenapa ia harus berpura-pura lagi di depan mereka? Saya mau bekerja Bu, suami saya mengizinkan saya bekerja seperti biasa. Dania berhenti sebentar, meladeni mereka bertiga. Bekerja? Haha, memang apa pekerjaanmu? Kata-kata penuh dengan penghinaan dari adik ipar. Saya membuka toko pakaian online, haha, toko online, pasti jualannya baju-baju murahan seperti yang kamu pakai sekarang kan? Kamu tahu, kamu bisa memalukan kakak. Adik ipar menatap sebal, ini juga pasti gara-gara dia harus pindah duduk waktu makan tadi. Adik ipar, bukankah tidak ada yang tahu kalau saya istrinya suami saya, Saga Rahardian Wijaya, jadi jangan khawatir saya tidak akan mempermalukan siapa-siapa. Dan saya akan kembali sebelum suami saya pulang. Kumohon berhentilah menggangguku wahai wanita penghuni rumah ini, lakukan saja pekerjaan kalian, mari hidup dengan tenang dan jangan saling mengganggu. Kamu tidak perlu bekerja lagi, memang berapa uang yang kamu hasilkan Uang bulanan yang diberikan Saga pasti 5 kali lipat besarnya dari omset penjualanmu kan? Ibu mertua sudah ingin menarik tangan menantunya. Kamu cukup tinggal di rumah, menunggu Saga pulang. Maaf Bu, tapi suami saya sudah mengizinkan. Ibu bisa menanyakannya langsung padanya kalau tidak percaya. Kau, Dania tahu, ibu mertua atau dua adik iparnya ini tidak akan berani menanyakannya pada Saga. Dia tahu, hidup ketiga wanita ini juga tidaklah mudah. Dari luar kepala pelayan masuk. Nona, sudah ada ojek online yang menunggu ada di depan. Baik Pak Mun, katakan sebentar lagi saya keluar, Dania lalu menundukkan kepalanya hormat pada ibu mertuanya. Saya permisi Bu. Apa, ojek online? Kamu bahkan naik ojek. Benar-benar wanita kampungan. Dania tidak mendengarkan ketiga wanita itu masih ribut memakinya. Nona kenapa Anda naik ojek? Di rumah ini ada mobil yang bisa Anda pakai, mengantarkan Anda kemanapun. Tidak apa-apa Pak Mun. Dania menepuk bahu lelaki itu, pelayannya terperanjat. Saya sudah biasa naik ojek, Dania berjalan cepat menuju driver yang menunggu. Maaf Mas menunggu ya, ayo kita berangkat. Driver ojek itu memandang rumah di mana penumpangnya keluar, ada mobil juga yang terlihat berjejer. Orang kaya, memang susah dimengerti gumamnya, padahal mobilnya banyak begitu, tapi masih memilih naik ojek. Dalam perjalanannya Dania menghabiskan waktu dengan berpikir. Ia membisu, tidak ada pembicaraan apa-apa dengan driver yang fokus membawa motornya. Lakukan tugasmu sebagai seorang istri tanpa bicara. Apa dia sedang mencari pelayan untuk melayaninya? Tapi di rumah ada banyak pelayan wanita, dan anehnya kenapa mereka cantik-cantik juga. Haha, kalau hanya pelayan cantik pasti dia bisa memilih salah satu dari mereka. Para pelayan itu pasti akan bersuka cita, seperti mendapat berkah dari langit. Tapi kenapa dia memilih aku, memilih menikah denganku? Dari semua perkataan adik ipar dan ibu, jelas-jelas mengatakan aku tidak selevel. Aku itu kampungan, ya aku memang agak kampungan juga sih, dari segi manapun. Haha, aku juga sadar kok tanpa perlu dicela sekalipun. Jadi kenapa aku dipilih Tuan Saga untuk menikah dengannya? Apa karena aku terlihat bodoh? Aku gak bodoh juga kali. Apa karena aku terlihat penurut dan patuh? Kalau tidak demi keluargaku mana mungkin juga aku sepatu ini. Kalau tidak memikirkan mereka aku mungkin sudah lari atau melemparkan sepatu ke wajahnya. Dia tidak punya tangan apa sampai minum saja harus kulayani. Dania terkejut saat motor ternyata sudah berhenti, di depan ruko toko online-nya. Bas sudah sampai, driver ojek memberikan info. Hah, maaf ya mas saya melamun. Dania menyerahkan selembar uang, kembaliannya mbak, buat mas aja,
Makasih ya. Dania baru berjalan menuju ruko, dia terkejut saat seseorang muncul dari pintu kaca. Dia terlihat muram, wajah laki-laki itu terlihat lesu. Kak Nia, panggilnya pelan.